Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung anak-anak dan teman-teman dimanapun berada. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai pendapatan nasional, di mana pendapatan nasional itu merupakan bab pertama dalam materi pembelajaran ekonomi kelas 11. Baik, langsung saja kita menuju kepada presentasi. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3. Yang pertama, mengetahui pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, mengetahui manfaat perhitungan pendapatan nasional. Dan yang ketiga, komponen-komponen perhitungan pendapatan nasional. Baiklah, langsung saja kita menuju ke pengertian pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional atau national income? Kalau kita bicara pendapatan adalah sesuatu yang menambah modal, gitu, yang kita terima yang menambah modal, itu namanya pendapatan. Kalau pendapatan nasional berarti penerimaannya negara, gitu. Kalau kita definisikan, pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima oleh suatu negara selama 1 tahun yang diukur dengan nilai mata uang. Itu definisi dari pendapatan nasional. Kemudian, kenapa perlu menghitung pendapatan nasional? Apa fungsinya? Ya, ini dia. Manfaat perhitungan pendapatan nasional yang pertama adalah untuk mengetahui struktur perekonomian. Jadi dengan kita menghitung pendapatan nasional, kita tahu dalam pendapatan negara itu disusun dari pendapatan apa saja, dari sektor apa saja, pertaniannya berapa, industrinya berapa, dan sebagainya. Kemudian untuk manfaat yang kedua adalah mengetahui kemajuan ekonomi atau perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Jadi dibandingkan dari tahun ke tahun. Yang ketiga, mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat dengan dihitung pendapatan per kapita atau pendapatan per penduduk. Yang keempat, membandingkan perekonomian antar negara. Jadi bisa dibandingkan pendapatan nasional negara yang satu dengan yang lain. Yang kelima, pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijaksanaan. Dengan mengetahui pendapatan nasionalnya, maka pemerintah bisa menentukan kebijakan. Ini menjadi salah satu pertimbangan. Yang keenam, mengetahui penggunaan pendapatan masyarakat. Jadi masyarakat itu menggunakan pendapatannya untuk apa, gitu. Yang ketujuh, sebagai pedoman untuk melaksanakan pembangunan, hampir sama dengan nomor 5, yaitu menjadi pedoman pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya. Kemudian langsung yang ketiga, kita akan mempelajari mengenai atau konsep-konsep pendapatan nasional. Baik, seperti ini. Pendapatan nasional itu ada berbagai konsep. Kalau kita rinci ada 6 konsep, yaitu GDP atau Gross Domestic Product, GNP atau Gross National Product, kemudian NNP atau Net National Product, NNI atau Net National Income, PI atau Personal Income, dan DI atau Disposable Income, gitu ya. Kita menuju ke konsep yang pertama, yaitu GDP dan GNP. Jadi cara membedakan GDP dan GNP adalah di huruf tengahnya. Kalau GDP itu kan mulainya dari GDP, tengahnya ada huruf D. D itu artinya domestic. Ini ya, D ini artinya domestik atau dalam negeri. Kalau GNP itu nasional atau yang warga negara, gitu ya. Jadi GDP adalah pendapatan atau hasil produksi yang dihasilkan di dalam negeri, gitu. Kalau GNP adalah pendapatan atau hasil produksi seluruh warga negara, gitu ya. Tidak harus di dalam negeri artinya. Ini ada ilustrasinya, mari kita perhatikan di sini. Bayangkan saja lingkaran ini adalah negara Indonesia, ya. Di dalam ini wilayah negara Indonesia,
Di dalam negara Indonesia itu ada WNI dan ada WNA, warga Indonesia dan warga asing. Dua-duanya sama-sama menghasilkan penghasilan atau menghasilkan produksi, begitu ya. Nah, tapi di luar negara, warga negara Indonesia juga ada yang berpenghasilan di luar negeri, jadi TKI atau jadi punya perusahaan di luar negeri, begitu. Nah, maka di sini saya gambarkan dengan warna ya. Yang warna merah ini adalah WNI, yang warna hitam ini adalah asing, negara asing. Sekarang kita akan memahami konsep GDP dan konsep GNP. Kalau konsep GDP itu yang kita tahu tadi domestik, dalam negeri, maka kita akan menjumlahkan semua pendapatan di dalam wilayah ya, lingkaran ini wilayah negara. Kita akan menjumlahkan pendapatannya WNI dan pendapatannya WNA, ditambahkan saja ya, ini namanya GDP. Kalau GNP itu tadi saya katakan ada nasional ya, N huruf N, nasional. Jadi yang penting adalah warga negara. Jadi yang akan kita hitung adalah WNI yang menghasilkan di dalam negeri dan WNI yang menghasilkan penghasilan di luar negeri. Kita tambahkan yang warna merah ini, merah plus merah ini jadinya GNP gitu ya. Kemudian kalau sudah paham GDP dan GNP, kita kembali ke konsep yang ini tadi ya, GDP, GNP sudah. Sekarang NNP. NNP adalah Net National Product. Cara menghitungnya adalah GNP dikurangi dengan penyusutan. Kemudian NNI, Net National Income, cara menghitungnya adalah NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Kemudian yang kelima, personal income, cara menghitungnya adalah NNI plus transfer payment dikurangi iuran. Gitu ya. Iurannya apa saja nanti bisa dilihat di materi ya. Ini ada, tetapi kalau istilahnya sulit nanti di materi yang sudah saya share itu istilahnya menggunakan bahasa Indonesia. Yang terakhir, disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan, yaitu PI dikurangi dengan pajak langsung. Baiklah, itu presentasi kita kali ini. Saya rasa cukup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.